Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Em, Hari ini dingin tapi masih pada semangat untuk kelas hari ini ya. Oke. Untuk ini udah pada datang semua? Belum ya? Sambil menunggu, saya mau kasih pengumuman. Sebenarnya kan kalau hari ini kan bulan-bulannya UTS, tapi saya kira pertemuan hari ini belum UTS dulu, jadi next pertemuan kita akan adakan UTS. Kemudian di pertemuan ketiga adalah UTS, pertemuan keempat nanti kita akan adakan UAS untuk pelajaran agama ya. Nah, berhubung nanti saya akan kasih tugas, jadi nilai di raport pada pelajaran agama adalah nilai UTS dan UAS ditambahi dengan nilai tugas yang akan saya berikan. Seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanya dengan saya tentang pelajaran agama. Seperti itu ya, nilainya nanti. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang keikhlasan beribadah, ayat tentang keikhlasan beribadah dan memahami sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, di sini apa aja sih ayat yang tentang keikhlasan beribadah? Di sini ada dua. Saya sebutkan yaitu surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 98 ayat ke-98 ayat 5 gitu ya. Nanti kita juga akan belajar lagi hukum-hukum tajwidnya. Oke, untuk materinya adalah udah pada punya buku agama semuanya. Kalau belum ada nanti saya akan kirimkan bentuk PDF-nya, bisa dipelajari di dalamnya. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas ya, atau dipelajari lagi PPT yang kemarin, yang pertemuan pertama. Insya Allah pertemuan pertama kedua itu ada beberapa soalnya, jadi kisi-kisi soalnya nanti saya akan berikan pilihan ganda sekitar 30 soal, waktunya 45 menit ya. Kemudian untuk soal UAS, kisi-kisinya saya akan kasih pilihan ganda, kemudian ada beberapa esai begitu ya. Oke. Clear ya untuk nanti UTS dan UAS kita. Oke, nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas atau sekretarisnya. Nanti bisa inbox saya ya, di messenger boleh. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keikhlasan ya, keikhlasan tadi. Juga nanti kita akan belajar tentang tajwidnya, seperti apa tajwidnya. Oke, untuk yang pertama adalah surat Al-An'am, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini udah jelas sekali pada ayat tersebut bahwa inna sholati wa nusuki, kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kemudian yang kemarin saya sudah jelaskan tentang qalqalah ya. Qalqalah ya, tentang qalqalah. Jadi qalqalah kubro dan subro. Sekarang
saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada 5, yaitu ada izhar, ilgom nanti dibagi ilgom bigunah dan ilgom bilawunah, kemudian ada iklab dan isfa. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 seperti itu. Nah, izhar itu biasanya dibaca dengan jelas. Hurufnya apa aja? Yaitu ya, alif, ha, ho, ain, boin. Nah, apabila ada nun ketambahan bertemu dengan huruf itu berarti harus dibaca ya, dengan jelas terang. Kemudian selanjutnya adalah idgham bigunah. Kita bahas dulu dengan idgham bigunah hurufnya apa aja. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, itu harus bisa digunah dilebur disertai dengan ya. Kemudian ya teman idgham bilengah itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Jelas ya, untuk idgham ada 2 bilengah. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat itu iklab. Nah, iklab ini gampang sekali, yaitu ini ada 1 apabila ada atau tanwin bertemu dengan huruf K. Jadi iklab ini artinya menukar atau mengganti seperti itu. Terakhir adalah isfa. Isfa ini berarti artinya menyamakan atau tidak jelas, dibacanya nggak jelas gitu. Ada huruf K ini ada 11. Kalau diingat agak-agak susah karena banyak sekali disebutkannya hurufnya, yaitu ta, dal, shin, dot, to, fa, kof, dan ra. Oke, kita ke Quran ya, 162, 163 di whiteboardnya sudah kelihatan ya PPT saya. Coba kita lihat bacaan apa aja Quran ayat 162, 163. Kita lihat untuk Oke, kita lanjut ya tentang kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pada manusia dalam mengamalkan ajaran agama hendaklah yang lurus, yaitu jauh dari hal-hal kemusyrikan dan kesesatan. Kemudian kita lanjut ya tentang kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pada manusia dalam mengamalkan ajaran agama hendaklah yang lurus, yaitu jauh dari hal-hal kemusyrikan dan kesesatan. Kemudian yang kedua yaitu
dalam beribadah hendaklah dilakukan dengan niat ikhlas karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesadaran diri dalam menjalankan semata-mata menaati perintah Allah dan mengharap ridhonya. Kemudian ini ada beberapa hadis tentang ikhlas. Kalau yang hadis yang innamal a'malu binniyat sudah pada tahu semuanya ya. Saya rasa itu sudah populer sekali. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hadis tentang ikhlas. Ini salah satunya saya kutip dari Muttafaqun Alaihi, yaitu di sini sudah saya kasih artinya, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, yaitu amalan itu harus didasari dengan niat, niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah atau diniatkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk suatu kepentingan dunia yang dikerjakan atau karena orang perempuan yang hendak dinikahinya, maka ia hijrahnya pada apa yang diniati itu. Jadi intinya kita harus niat segala sesuatu ibadah itu hanya semata-mata pada Allah, tidak boleh terhadap orang lain. Nah, dari hadis itu ada banyak hikmah yang dapat kita petik, yaitu yang pertama adalah seluruh amal ibadah tidak diatur oleh syariat kecuali jika disertai niat untuk beribadah. Kemudian hikmah yang kedua apa? Yaitu pahala orang yang beramal ditentukan menurut kadar amalnya, serta maksudnya amalnya itu baik dan buruknya yang dilakukan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, hikmah dari hadis ini yaitu niat merupakan ukuran sahnya suatu perbuatan. Nah, ini kembali lagi ke hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, baik buruknya niat seseorang untuk melakukan hal tersebut. Ya, yang terakhir apa yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu niat itu bersifat pribadi sehingga tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu hadis dari Bukhari Muslim. Nah, dari hadis Bukhari Muslim ini bisa dibaca ya, yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki. Nah, ini tentang jihad ya, jihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang laki-laki ini ditanya berperang karena keberaniannya dan orang yang berperang karena fanatismenya, serta orang yang berperang karena riya. Manakah yang disebut perang di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah, itulah yang tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut, apa hikmah yang kita bisa petik? Saya kira ada dua hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu berjihad untuk menegakkan agama Allah juga harus didasari oleh niat, gitu ya. Niat ikhlas untuk mencari ridho Allah, berperang atau berjihad apapun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua yaitu jihad yang didasari keimanan agar disebut sebagai pahlawan atau tidak karena sifat fantasi terhadap golongannya itu tidak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita jihad kepada
jihad apapun, jihad entah kita berhijrah atau kita melakukan suatu kebaikan itu tidak boleh kita ria atau memamerkan diri ke orang lain, karena jikalau kita pamer, Allah tidak akan memberikan pahala sekecil apapun. Seperti itu ya. Oke, nah kita selanjutnya sampai sini ada pertanyaan dulu atau saya terlalu cepat untuk kelasnya? Oke ya, nggak ada pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat Allah seperti itu. Sifat-sifat Allah, saya kira udah tahu semua ya, nama-nama Allah yaitu 99 di Asmaul Husna. Yang punya Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya dan dilihat apa aja sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu sifat-sifat Allah. Di sini saya tuliskan ada 4 ya. Nah, ada sifat wajib dan juga sifat Allah yang sifat mustahil. Nah, saya sebutkan dulu untuk sifat wajibnya Allah ini dibagi 4, yaitu sifat nafsiyah. Apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah yaitu sifat yang menjadi keniscayaan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini terdiri atas satu sifat, yaitu wujud atau ada. Itu maha ada, Allah itu maha dekat, gitu ya. Untuk yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan sifat sebaliknya, atau sifat ini ada beberapa, jadi beberapa macam, yaitu idam, bako, mukhalaful hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Itu sifat salbiyah Allah Subhanahu. Oke, untuk sifat selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani yaitu sifat yang ada Allah yang dapat dijangkau akal manusia. Nah, sifat ma'ani ada beberapa juga, yaitu kudrot, ilmu, haya, sama, sol, dan kalb. Saya kira ini mudah ya untuk dihafalkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir itu sifat nawiyah. Apa sih sifat nawiyah? Yaitu sifat yang menjadi nisbah atas kesempurnaan. Sebelumnya yaitu sifat ma'ani. Nah, ada beberapa dibagi menjadi beberapa, yaitu qadiron, aliman, hayan, sam'an, mutakaliman. Itu sifat-sifat maknawinya, gitu ya. Untuk selanjutnya, sebelum aku dalam Asmaul Husna, saya juga akan menyebutkan di sini Allah itu memiliki sifat mustahil ini. Nah, sifat mustahil ini merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Saya sebutkan sifatnya Allah ada 4, kemudian sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 20, yaitu ada itu masa wajib kemudian ta'du, aju, bawah, jatuh, maut, umur, bukut, jahilan, ma'iyatun, dan akma, ya. Kemudian kita terus sifat Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
kita bahas yang sama al-awal, namanya aja al-awal, berarti yang maha awal. Pas ini tadi secara bahasa ya, al-awal. Nah, ini juga ada datanya, yaitu dari surah Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi walillahi husna waladina yuruna kita yuruna ma kami ya'malun. Penyebutan asmaul husna dan ini artinya kalau yang bisa dibuka ya, surat Al-A'raf ayat 120 itu, dan Allah memiliki asmaul atau nama-nama yang baik karena ya, hasanah ya, kata Hasan digunakan ayah sama asaran. Oke, jadi itu Allah memiliki asmaul baik tadi, maka Tuhanlah pada menyebut asmaul husna itu orang-orang yang menyatakan nama-namanya, maka akan mendapatkan balasan jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf untuk kita menyebut banyak kita telah dalam artian kita memohon kita harus yang baik-baik memohon. Nah, dijelaskan juga dalam sebuah hadis bahwa mengamalkan asmaul-husna itu apa? Masuk zona ini dari Bukhari. Saya bacakan ya, Rasulullah bersama yang ada sesungguhnya Allah 9 nama itu yang itu akan masuk dari semua nama sudah jaminan dari Allah. Mengamal membaca hari ini jadi buat semua kita bisa diamalkan saja kali ibu supaya kita rasakan surganya mau kira udah tahu semua ya di sini husnanya apa? Ya, bukan kelas atau siapa yang hafal? Oke, untuk ya nanti hafalkan ya dan saya kalau dulu sehari ibu baik baca sudah depan ya iya nggak apa-apa di awalnya sampai akhir kan 99. Oke.
soal basi di masa maha tetap ya. Oke, jadi Quran surat ayat 7 ini perlu ya dihukum dari waktu artinya pada diri itu apa aplikasi ini yang memiliki sudah dunia bahwa Allah ya adanya terhadap makhluk ini ada memanfaatkan yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amal soleh juga berubah kata menjadi mengadakan bukan terhadap Allah terbukti yaitu dapat dan dapat hati kemudian mangsa kata kekayaan dan kehidupan yang saat ini kali orang sudah menjadi sombong itu karena sebenarnya tapi jangan sampai rendah diri cukup sampai ada pertanyaan tidak ada ya